Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari surat Al-An'am. Pada pertemuan lalu kita berhenti pada ayat yang ke-35 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum," ya. Dan jika mereka berpaling dari engkau wahai Muhammad, engkau merasa berat ya. Jadi Allah mengingatkan bagaimana memang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berpaling dari Nabi. Nabi sudah berdakwah dengan sebaik mungkin dengan bahasa yang sangat santun ya. Semuanya sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, namun tetap saja mereka berpaling ya. Dan Allah kabarkan bahwasanya di antara sebab mereka berpaling karena mereka seperti orang yang sudah mati ya. Makanya ayat selanjutnya ayat 36 Allah berfirman sebagai bentuk tasliyah. Tasliyah itu apa? Menghilangkan pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak terlalu bersedih. Kata Allah, "Innama yastajibul ladzina yasma'un." Hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Adapun orang-orang yang sudah mati, maka Allah akan bangkitkan mereka dan kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Ini adalah pelipur lara dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersedih, merasa berat. Orang-orang Quraisy yang merupakan kerabat Nabi sendiri berpaling dari Nabi, bukan hanya sekedar berpaling, bahkan memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dan Rasulullah terus berharap agar mereka dapat hidayah, tapi Allah menjelaskan ya, yang bisa mengambil manfaat dari dakwahmu hanyalah orang-orang yang mendengar, yaitu yang mendengar untuk menerima ya. Adapun yang mendengar hanya sekedar dengar doang ya, tidak dimasukkan ke dalam hati, maka percuma. Makanya Allah pernah berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un." Janganlah kalian seperti orang-orang yang berkata kami sudah mendengar, namun pada hakikatnya mereka tidak mendengar. Maksudnya dengar sebagai indra ya. Indra menangkap, dia dengar suara tersebut, idrak. Tetapi untuk masuk ke hati, untuk dipahami, untuk diikuti, maka tidak. Makanya Allah menjelaskan, "Innama yastajibul ladzina yasma'un." Yang bisa menyambut seruanmu wahai Rasulullah adalah yang mendengar. Maksudnya yang mendengar yang dimasukkan ke dalam hati. Ya. Adapun mereka, maka Allah isyaratkan pada kelanjutan ayat ini, "Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un." Adapun orang mati tinggal dibangkitkan oleh Allah kemudian dikembalikan kepada Allah. Artinya mereka itu tidak mendengar seperti mayat-mayat yang tidak mendengar. Ya, percuma engkau menyampaikan dakwah kepada mereka, toh mereka tidak bakal mendengar. Sebagaimana kau berbicara dengan mayat, mayat tersebut tidak akan mendengar ya. Tidak ada manfaatnya ya. Jadi ini sekali lagi adalah pelipur lara dari Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa sisi. Sisi pertama bahwasanya Allah mengatakan mereka tidak mendengar dengan pendengaran yang bermanfaat. Yang bisa ambil manfaatnya orang yang mau mendengar, berusaha untuk mencerna, ya itu yang bisa mungkin dapat hidayah. Pun cuma mendengar terus hatinya berpaling ke tempat lain, percuma. Yang kedua, Allah menyamakan mereka seperti orang yang mati. Yang ketiga disebut oleh Tahir bin Asyur bahwasanya percuma kau dakwahi mereka. Mereka itu seperti orang mati yang nanti hanya bisa sadar ketika hari kiamat. Jadi maksudnya meskipun Rasulullah kau nyampaikan sudah, mereka sudah seperti orang mati yang hanya sadar kalau dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Dengan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhibur ya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan kesalahan Nabi dalam berdakwah mereka tidak mau mendengar, tapi memang mereka yang bermasalah. Merekanya yang bermasalah ya, karena bagaimanapun Rasulullah bersedih, keluarganya sendiri Quraisy berpaling darinya, memusuhinya. Jelas pantas jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Tapi ini di antara tasliyah atau pelipur lara dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah berfirman menjelaskan tentang bagaimana sikap ngeyelnya mereka di antara bukti bahwasanya mereka itu tidak mau beriman, ya, sampai nanti mereka dibangkitkan, ya. Yaitu waqalu laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih. Mereka berkata, seandainya diturunkan kepadanya ayat, yaitu tanda-tanda mukjizat min rabbih, dari Rabbnya. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Katakanlah bahwasanya Allah mampu untuk menurunkan ayat, mukjizat yang kalian minta. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini di antara sifat-sifat orang-orang pembangkang. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bagaimana umat-umat nabi-nabi terdahulu mereka juga meminta dan menantang nabi-nabi mereka untuk mendatangkan mukjizat. Dan mereka berkata kalau sudah datang mukjizat kami akan beriman. Namun kenyataannya banyak di antara mereka yang tidak beriman. Contohnya seperti kaum Samud yang mereka minta kepada Nabi Saleh alaihissalam untuk mengeluarkan seekor unta dari sebuah batu, yang unta tersebut sudah langsung tiba-tiba sudah besar, bahkan sudah mengandung, bahkan kandungannya sudah berusia 10 bulan, ya. Ya, ini permintaan yang menakjubkan. Intinya mereka minta suatu mukjizat yang mereka harapnya Nabi Saleh tidak bisa melakukannya. Ternyata terjadi. Allah keluarkan unta tersebut dari batu, namun ternyata mereka tidak beriman. Dan kalau mereka sudah meminta sesuatu, kemudian mereka tidak beriman, maka biasanya Allah turunkan azab kepada mereka, ya. Dan itu sebagaimana dalam banyak ayat mereka selalu menantang Muhammad. Wa qalu laula nuzila alaihi ayah. Mereka berkata seandainya diturunkan ayat kepada Muhammad. Menurut mereka apa yang Rasulullah SAW bawa tidak cukup, ya. Sekedar mengikuti hawa nafsu, padahal Al-Qur'an sudah cukup. Makanya Allah mengatakan, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim?" Bukankah sudah cukup bagi mereka kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an yang kau baca kepada mereka? Al-Qur'an sudah cukup jadi mukjizat. Al-Quran sudah cukup jadi mukjizat membuktikan Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Butuh apa lagi? Butuh mukjizat apa lagi? Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa diminta oleh orang Quraisy. Dan bahkan mungkin lebih hebat daripada ini yang apa yang mereka minta, ya. Tapi mereka tidak beriman, ya. Contoh Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan terbelah. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Bulan terbelah, mukjizat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Isra Mi'raj mereka juga tidak beriman. Mukjizat yang berkaitan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi mengabarkan tentang hal yang masa depan. Ya, mukjizat Rasulullah SAW bercerita tentang masa lalu yang tidak ada yang pernah mengetahuinya. Banyak hal yang Allah berikan mukjizat, ya, kepada Nabi lewat Al-Qur'an atau yang lainnya tanpa mereka minta. Ya. Maka ketika mereka minta, tidak harus Allah penuhi permintaan mereka. Contoh seperti yang Allah sebut dalam surat Al-Isra ayat 90 sampai 93. Ini contoh ide mereka minta mukjizat sesuai dengan ide mereka. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, wahai Muhammad, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kau keluarkan mata air dari bumi. Ya, karena mereka tinggal di Mekah, daerah yang kering, mereka ingin banyak mata air sana sini, di sana sini indah. Keluarkan. Kalau kau bisa keluarkan mata air seluruhnya, kami akan beriman. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau Muhammad, kalau kau ingin kami beriman, kau harus memiliki kebun-kebun yang indah yang berisi korma-korma, anggur-anggur, di sela-selanya ada sungai yang mengalir, ya. Baru kami beriman. Adapun kau begini enggak punya apa-apa, miskin, kemudian berdakwah. Atau mereka mengatakan, "Au tusqitas samaa'a kama zamta 'alaina kisafan." Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Wahai Muhammad, atau kau bilang kalau kami tidak beriman kau akan datang hari kiamat dan yang lainnya. Sudah, itu langit jatuhkan timpakan kepada kami. Jatuhkan timpakan kepada kami, ya. Ya. Atau kalau kau ingin kami beriman, datangkanlah Allah dan malaikat di hadapan kami, akan bisa ngomong sama Allah, bisa ngomong sama malaikat, ya. Au yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama' wa lan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'ah. Atau wahai Muhammad, kalau kau ingin kami beriman, ya kau harus punya rumah yang mewah dari emas dan perak. Atau kau naik ke langit, kami lihat. Kau naik ke langit, sampai di atas langit, terus kau bawa Al-Qur'anmu turun, kami baca, baru kami beriman. Ini ide mereka. Kata Allah, Rasulullah berkata,
Kata Allah, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyara rasula." Katakanlah wahai Muhammad, subhana rabbi, maha suci Rabbku, aku ini hanya manusia biasa ya. Ya, jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka punya banyak ide, persyaratan kalau mereka beriman, Muhammad ikutilah permintaan kami ingin begini, kami ingin begitu, kami ingin begini. Sebenarnya mukjizat yang Allah sudah berikan sudah cukup. Timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak memenuhi permintaan mereka? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mukjizat yang Allah berikan sudah lebih daripada cukup ya. Terbelahnya rembulan sudah lebih dari cukup. Al-Qur'an sudah lebih dari cukup. Allah tantangkan satu Al-Quran seperti Al-Quran mereka enggak mampu. Allah tantang lagi sudah 10 surat, mereka tidak mampu. Allah dah tantang lagi 1 surat, mereka tidak mampu. Sudah cukup. Mereka pakar bahasa Arab, pakar balaghah, mereka sudah cukup harusnya beriman. Belum lagi tentang hal-hal gaib yang Rasulullah SAW kabarkan tentang masa depan dan terjadi. Belum lagi tentang cerita-cerita masa lalu yang Rasulullah SAW kabarkan dan tidak ada yang mengetahui kecuali misalnya Bani Israel, namun ternyata terbukti benar. Banyak hal ya. Belum lagi akhlak Nabi SAW yang luar biasa yang merupakan mukjizat di depan mata mereka ya. Itu semua sudah cukup sehingga tidak perlu ada tambahan lagi. Kemudian kenapa Allah, ini pertama karena sudah cukup. Yang kedua, kenapa Allah tidak penuhi permintaan mereka? Kedua, kalau seluruh permintaan mereka dipenuhi, ya berarti tidak ada lagi beriman kepada yang gaib. Ya, seakan-akan kalau gitu apa hikmahnya Allah memberi ujian di atas muka bumi? Kalau semua orang minta sesuatu, maka Allah kabulkan, maka itu berarti tidak ada lagi kewajiban beriman kepada yang gaib. Semua yang mereka beriman adalah sesuatu yang nyata. Maka hikmah dari ujian itu sudah hilang kalau begitu caranya. Berarti Allah tidak akan memuji alladzina yu'minu bil ghaib, orang yang beriman kepada yang gaib karena semuanya nampak. Semuanya nampak. Ini yang kedua kenapa Allah tidak penuhi permintaan mereka. Yang ketiga, kenapa Allah tidak memenuhi permintaan mereka? Terkadang permintaan mereka bukanlah dalil bahwasanya Muhammad utusan Tuhan. Ya, contoh tadi, ya Muhammad, kalau kau ingin kami beriman kepada engkau, kau harus punya rumah yang mewah. Emang kalau punya rumah mewah berarti utusan Tuhan? Belum tentu. Banyak yang punya rumah mewah, banyak raja-raja, bukan utusan Tuhan. Tadi ayakuna takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjirul anhara khilalaha tafjira. Kau punya kebun-kebun dari korma, dari anggur, kemudian ada sungai mengalir di tengah-tengahnya. Taib, kalau orang punya kebun seperti itu, apakah dia pasti utusan Tuhan? Bukan juga. Oleh karenanya kenapa Allah tidak kabulkan? Karena di antara permohonan-permohonan mereka tidak pantas sudah dijadikan sebagai ayat-ayat dan mukjizat. Tapi yang berikutnya, ya, kalaupun Allah kasih mereka seperti yang mereka minta, yang ini yang berbahaya, dikhawatirkan mereka tidak beriman meskipun sudah diberikan ayat, ya, karena mereka punya syubhat, kata mereka itu sihir. Makanya ketika Allah berfirman tentang terbelahnya rembulan, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Ketika setiap mereka melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu sihrum mustamir. Kata mereka ini sihir Muhammad yang tidak pernah berhenti. Sihir Muhammad yang tidak pernah berhenti. Dengan demikian percuma Rasulullah SAW Allah penuhi permintaan mereka pasti mengatakan ini sihir. Nah, kalau mereka sudah tetap tidak beriman meskipun sudah dipenuhi permohonan mereka, saatnya Allah turunkan azab. Dan Allah tidak, kata Allah di sini, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah mampu menurunkan semuanya, walakinna aktsarahum la ya'lamun, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui, yaitu di antaranya anak keturunan mereka nanti ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin turunkan apa yang mereka minta. Kalau mereka tidak beriman ketika itu, Allah turunkan azab dan mereka akan musnah. Namun Allah tidak turunkan karena di antaranya mereka meskipun kafir nanti anak-anak mereka banyak menjadi mujahidin. Jadi jangan mereka tidak dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diadab. Yang kedua, banyak di antara mereka yang nantinya beriman meskipun belakangan, ya. Jadi permohonan mereka tersebut tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat berikutnya. Dan mereka ketika mohon, mereka dengan perkataan yang sombong, kata mereka, wa qalu laula nuzila alaihi ayatun mir rabbih. Kata mereka, coba kalau diturunkan kepadanya ayat tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda dari Rabb-nya. Dari Rabb-nya. Padahal Rabb-nya Nabi yaitu Allah Subhanahu wa taala juga diakui orang musyrikin. Mereka mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak ayat menunjukkan akan hal ini. Tapi ketika mereka mengucapkan coba diturunkan ayat dari Tuhannya, seakan-akan Tuhannya Nabi bukan Tuhan mereka. Ini adalah kata-kata sombong yang diucapkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah berfirman, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum.
Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada binatang-binatang melata yang di atas muka bumi, ya. Atau burung-burung yang terbang dengan mengepakkan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali hewan-hewan tersebut dan burung-burung tersebut adalah umat-umat semisal kalian. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tiadalah kami meninggalkan suatu pun dalam Alkitab. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Tapi perhatikan di sini Allah menyebutkan setelah itu bahwasanya di alam wujud ini ada binatang-binatang di atas muka bumi, ya, dengan berbagai macam model hewan, dan ada juga hewan-hewan yang ada terbang di udara, burung-burung dengan berbagai macam modelnya dan bentuk-bentuknya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa umamun amsalukum. Ini hewan-hewan makhluk ini tidak lain kecuali seperti umat-umat seperti kalian. Mereka juga umat-umat sebagaimana kalian umat. Sini khilaf di kalangan para ulama. Apa yang Allah samakan? Allah berkata illa umamun amsalukum. Ini hewan-hewan juga adalah umat-umat sebagaimana kalian juga umat. Nah, apa yang disamakan antara umat-umat hewan ini, alam hewan ini dengan alam manusia? Maka ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya Allah mengatakan wahai manusia sekalian, ya, bahwasanya sebagaimana kalian suatu umat makhluk Allah yang Allah beri rezeki, ya, yang Allah sediakan prasarana dan sarana, yang Allah ciptakan kalian, ya, maka demikian juga hewan tersebut. Hewan tersebut adalah alam tersendiri. Mereka juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga diberi hidayah, petunjuk bagaimana mereka bisa menjalankan kehidupan mereka, mencari makan dan yang lainnya dengan insting yang Allah pasang pada mereka. Ya, sebagaimana kalian begitu, hewan-hewan juga demikian. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua ada yang mengatakan mereka hewan-hewan adalah seperti kalian wahai manusia. Maksudnya apa? Mereka juga bertabiat macam-macam. Kita bicara ada hewan yang ganas, ada hewan yang baik, ada hewan yang lembut, ada hewan yang begini, ada hewan yang berkhianat. Nah, manusia juga demikian. Berbagai macam model-modelnya juga ada. Ini pendapat dari sebagian ahli tafsir. Jadi mereka sama seperti kalian. Ada yang mengatakan mereka sama seperti kalian, dan ini pendapat yang kuat, yaitu bahwasanya sebagaimana kalian akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan dikisos, maka demikian pula hewan-hewan akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dan juga akan dikisos. Sebagaimana di akhir ayat Allah mengatakan, "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Kemudian kepada Rabb mereka lah mereka akan dikumpulkan. Ini dalil bahwasanya semua hewan akan dikumpulkan. Ya. Ini dikuatkan dengan ayat yang lain, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal wuhusyu husyirat." Tatkala binatang-binatang buas dikumpulkan. Kita tahu binatang ada dua. Ada hewan wahsyiyah, ada hewan wahsy, ada hewan alif, ya. Hewan wahsy yaitu hewan yang buas, dan hewan alif adalah hewan yang jinak. Ketika Allah mengatakan wa idzal wuhusyu husyirat, tatkala hewan-hewan buas dikumpulkan di padang mahsyar, kalau hewan buas dikumpulkan apalagi hewan-hewan yang jinak, ya, dikumpulkan semuanya. Jadi ikhwan dan akhwat, kalau kita dibangkitkan bukan cuma sendirian, kita akan lihat banyak hewan. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan seluruh hewan-hewan yang pernah hidup di zaman dahulu semuanya akan dibangkitkan. Burung-burung yang pernah hidup di zaman dahulu mungkin sudah punah akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat dahsyat. Dzalika yaumun majmu'ul lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Ya, hari tersebutlah hari di mana seluruh manusia dikumpulkan, itu hari yang dipersaksikan. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah bahwasanya yang dari pertama sampai yang terakhir semua akan dikumpulkan pada hari yang sangat dahsyat tersebut yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ini cuma bukan berlaku pada manusia, berlaku juga pada hewan. Ya. Seandainya dinosaurus benar-benar ada, mungkin dia akan muncul di padang mahsyar, tapi kita enggak tahu benar atau tidak pernah ada di dinosaurus. Tapi intinya hewan-hewan yang pernah ada semuanya akan dibangkitkan. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Dzar ketika ada dua kambing saling bertanduk. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, ya, fima tatihan, ya Abu Dzar, kau tahu kenapa mereka dua kambing itu saling bertanduk-tandukan? Kata Abu Dzar, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, kami tidak tahu. Ya, kata Rasulullah SAW, innaka la tadri, walakinallaha yadri. Kau tidak tahu, tapi Allah tahu kenapa mereka saling tanduk-tandukan. Fasayaqdillahu bainahuma, dan pada hari kiamat Allah akan menghakimi mereka berdua. Demikian dalam hadis dalam Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah,
Rasulullah SAW berkata, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syattil jalha min syattil qarna. Sungguh kalian akan benar-benar mengembalikan hak-hak orang pada hari kiamat kepada pemilik hak tersebut. Ya, sampai-sampai jangankan kalian, bahkan hewan, Allah akan mengembalikan hak, yaitu kambing yang tidak bertanduk, ketika di dunia ditanduk oleh kamu yang bertanduk, maka dia akan menuntut haknya pada hari kiamat kelak. Ya, jadi Allah ingin menunjukkan keadilan. Hewan saja Allah akan kisos, apalagi manusia. Ya, yang hewan kalau bertanduk kadang-kadang kita tidak pedulikan, kita cuekin, tapi ternyata ada urusannya di akhirat. Illa umamun amsalukum. Mereka sama dengan kalian, sama-sama di kumpulan di padang mahsyar, sama-sama di sidang. Cuma bedanya hewan ketika sudah di sidang, sudah selesai, nampak keadilan, Allah berkata kuni turaba, jadilah kalian tanah, selesai. Adapun manusia tidak selesai. Di sidang, dihisab, ada kelanjutannya, surga atau neraka. Makanya orang kafir ketika mereka melihat hewan setelah dikisos jadi tanah, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya. Seandainya aku hanyalah menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Jawabannya tidak, kau tidak akan jadi tanah seperti mereka. Ada kelanjutanmu, itu kau ke neraka jahanam. Makanya orang-orang kafir yang musyrikin, mereka di dunia lebih buruk daripada binatang ternak, dan mereka di akhirat juga nasib mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Kalau di dunia kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun." Sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam dari banyak manusia dan banyak jin. Dikumpulkan dalam neraka jahanam. Lahum qulubun la yasma'una la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka tidak, qalbu mereka tidak gunakan untuk memberikan ayat Allah. Mereka punya mata tidak untuk digunakan memandang ayat-ayat Allah. Mereka punya pendengaran tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih parah. Allah sebutkan orang kafir seperti hewan ternak di dunia, bahkan lebih parah daripada hewan ternak. Di akhirat juga demikian. Ada hewan yang zalim, yang mentanduk, dia akan dihukum oleh Allah tapi cuma jadi tanah. Selesai, habis itu selesai. Ini orang kafir lebih buruk lagi daripada hewan tersebut. Setelah disidang, setelah dikisos, masih ada kelanjutan neraka jahanam selama-lamanya. Tahir bin Ashur juga memberikan faedah, ya. Illa umamun amsalukum, hewan-hewan sama seperti kalian. Ingat mereka juga umat, kalian juga umat. Maka jangan kalian menzalimi umat yang lain. Jangan kalian bertindak semena-mena terhadap hewan. Kalau kalian berbuat baik pada hewan, kalian berbuat baik kepada suatu umat dan kalian akan dapat pahala. Kalau kalian berbuat zalim pada suatu hewan, kalian berbuat zalim kepada suatu umat, kalian juga dapat dosa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang lelaki yang memberi minum kepada seekor anjing? Bukankah Allah memaafkan seorang wanita yang mengambil air untuk diberikan kepada seekor anjing, wanita pezina, berbuat baik kepada hewan? Ya. Dan sebaliknya, bukankah Allah mengadab seorang wanita gara-gara mengekang seekor kucing sampai mati, tidak dibiarkan cari makan sendiri dan tidak dikasih makan? Maka illa umamun amsalukum, hewan-hewan itu juga adalah umat seperti kalian. Maka kita adab-adab terhadap hewan. Rasulullah ajarkan jangan sampai kita menzalimi hewan. Kalau kita berbuat baik dapat pahala. Kalau kita berbuat zalim, kita ada hukumannya tersendiri, ya. Maka celaka orang-orang menjadikan hewan sebagai sabung ayam lah, apalah. Repot mereka pada hari kiamat kelak. Tapi kata Allah, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada satupun perkara yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Alkitab sini maksudnya apa? Pendapat kebanyakan ulama mengatakan Alkitab maksudnya Lauhul Mahfuz. Itu semua tentang hewan-hewan tersebut, burung-burung yang ada di alam semesta, dari pertama hewan burung diciptakan sampai hari kiamat, seluruh hewan dari berbagai macam modelnya, semut, kalajengking, ular, ikan dengan ribuan modelnya, mungkin jutaan modelnya. Ya, hewan dengan jutaan modelnya, ya. Tumbuh-tumbuhan, pohon dengan berbagai macam modelnya, ya. Mereka semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak satu pun yang terluputkan dalam Lauhul Mahfuz. Ini pendapat mayoritas ulama mengatakan Alkitab sini maksudnya Al-Lauh Al-Mahfuz. Pendapat kedua maksudnya ma farratna fil kitabi min syai', pendapat kurang kuat, yaitu mengatakan maksudnya Alkitab sini maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an seluruh hukum sudah ada dalam Al-Qur'an. Maksudnya apa? Maksudnya kaedah-kaedah bisa antum ambil dari Al-Qur'an disertai dengan tafsirnya dalam hadis-hadis Nabi, dengan menggabungkan antara Al-Qur'an dan hadis Nabi, maka muncullah kaedah-kaedah dalam Islam. Yang jika muncul perkara-perkara baru, pertanyaan masalah apapun,
masalah rumah tangga, masalah bertetangga, masalah berkenegaraan, masalah berhubungan dengan non-muslim, dengan orang kafir, semua permasalahan. Ya, dengan berbagai macam bentuk kriminal sudah dibahas semuanya. Kalau tidak berupa nas dalam Al-Quran maupun hadis, dalam bentuk menganalogikan, karena Islam sudah meletakkan kaedah-kaedah yang sempurna. Dan Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi ini tafsiran kedua Alkitab sini, maksudnya tidak ada satupun yang kami luputkan, artinya Al-Quran itu lengkap. Maksudnya Al-Quran disertai dengan tafsirnya. Kenapa? Lengkap karena semua sudah diajarin. Baik berupa nas maupun secara kaedah, sehingga kalau muncul perkara-perkara kontemporer bisa dianalogikan, bisa dikiaskan kepada kaedah-kaedah yang sudah diterapkan oleh para ulama sebagai intisari dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, illa umamun amsalukum, hewan-hewan itu seperti kalian, umat juga, artinya mereka punya bahasa sendiri, sebagaimana kalian umat punya bahasa sendiri. Hewan sapi, kalau ngomong sama sapi ada bahasa khusus. Ya. Kalau kucing mungkin nggak paham omongan sapi, apalagi antum. Tetapi mereka punya bahasa sendiri. Ya. Kucing saja, ya. Kucing dia ngomong, kalau ngomong sesuatu mungkin nadanya berbeda. Kalau dia lagi pingin kawin mungkin nadanya berbeda. Kalau dia sampai kemarin saya sempat lihat ada yang bikin program di Android kalau tidak salah, bagaimana memahami bahasa kucing. Ya. Tapi nggak tahu sudah ada di Indonesia tidak. Jadi kalau kucing ngomong dia nanti kucing terjemah. Jadi ini program berusaha mempelajari bahasa kucing. Kucing kalau begini dia begini. Kalau dia lapar dia ngomongnya begini. Kalau dia lagi marah ngomongnya begini. Jadi masalah kalau kita taruh di program dia ngomong ternyata dia minta kawin. Nah itu repot. Tapi intinya ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini umat-umat masing-masing punya bahasa. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam pernah memahami bahasa mereka. Ya, semut saja Nabi Sulaiman paham. Tapi ini mereka umat, jangan kita anggap hewan ini sepele. Enggak, ini umat Allah ciptakan untuk melengkapi kehidupan dunia. Di antaranya untuk berkhidmat kepada manusia yang bisa dimakan, yang bisa ditunggangi. Dengan begitulah alam semesta yang luar biasa, yang fantastis ya, yang tidak muncul kecuali dari Rabbul Alamin. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fidz dzulumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami yaitu summun bukmun, ya. Summun itu peka, tuli, tidak bisa mendengar. Bukmun yaitu bisu, fidz dzulumat, ya. Fidz dzulumat, mereka di dalam dalam kegelapan-kegelapan, ya. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan mereka seperti orang yang tuli, ya, seperti orang yang bisu, ya. Tuli seakan-akan tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah disampaikan ayat, hadis bahasa Arab lagi dan mereka pakar bahasa Arab. Ya, kalau kita ceramain misalnya orang Indonesia pakai ayat, ya mungkin kita bilang dia enggak paham, ya. Masuk cuma dengar aja seperti dia suara tapi dia enggak paham. Tapi ini orang Arab, mereka orang Arab, pakar bahasa Arab, ahli bahasa Arab, ahli balaghah. Kemudian Nabi menyampaikan ayat-ayat, mereka seakan-akan tidak mendengar. Makanya dikatakan summun, bukmun, seakan-akan ada sumbat yang ada di telinga mereka, ya. Bukmun yaitu mereka tidak mengucapkan kebenaran. Sebagian mereka mengakui dari hatinya bahwasanya ini benar, tapi dia tidak mau ungkapkan. Bukmun, setan yang bisu. Tidak mau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut ditinggal oleh jamaahnya. Takut kedudukannya jatuh, takut dikatakan meninggalkan tradisinya. Padahal sebagian mereka tahu betul tentang kebenaran ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Dan itu banyak kisah-kisahnya dalam sirah nabawiyah. Bagaimana seorang musyrik kemudian dia mendengar dan dia tahu itu benar tapi dia tidak mau mengikuti, ya. Tidak mau mengikuti, ya. Seperti Al-Walid bin Mughirah. Dia tahu ini perkataan Muhammad luar biasa. Tapi ditentang sama Abu Jahal. Ente jangan puji-puji Muhammad. Ente adalah orang Bani Makhzum yang paling tua di antara kami. Kalau kau ikut Muhammad, semua orang akan ikut Muhammad. Ya sudah kalau gitu. Enggak, kau tidak boleh hanya sudah. Harus sekarang sesuatu yang bantah Muhammad. Sampai Allah turunkan surat Al-Mudaththir. Dia sudah tahu benar, Muhammad itu benar. Akhirnya dia mikir gimana cara membantah Muhammad.
Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihru yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Dia mikir, sebentar, saya bilang apa ya? Kalau bilang syair, orang enggak ada yang percaya. Kalau bilang ini orang, dia mikir. Kata Allah, innahu fakkara wa qaddar. Ini Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Dia mikir dan dia mengira-ngira, apa kira-kira yang saya ucapkan untuk Al-Quran? Dia berfikir, bolak-balik berfikir sampai kesimpulannya, in hadza illa qaulul bas. Wa qala in hadza illa sihru yu'thar. Ini hanyalah sihir. Dia mau bilang ini syair, dia tahu bukan syair. Dia mau bilang ini perkataan orang gila, enggak cocok. Jadi apa? Ini sihir yang Muhammad pelajari, menyihir kita. Sudah. Menurut dia ini yang paling top untuk bisa mengagalkan dakwah Muhammad, yang paling top untuk dikatakan kepada Al-Quran. Ya, karena Walid bin Mughirah pintar. Dia bilang ini asatirul awwalin, dongeng-dongengnya enggak pas. Dia bilang ini syair, enggak pas. Nah, ini apa? In hadza illa sihru yu'thar. Ini hanyalah sihir yang Muhammad pelajari dari sebelumnya, sebagaimana sihir sebelumnya sudah ada. In hadza illa qaulul bashar, perkataan manusia, sihir yang pernah dipelajari oleh Muhammad, kemudian dia menyihir kita. Kata Allah, sa'uslihi saqar. Aku akan masuk dalam neraka saqar. Jadi mereka ini bukmun, tutup mulut, sudah tahu kebenaran tidak mau disampaikan. Karena banyak pertimbangan duniawi yang ada di benak mereka, di antaranya tokoh-tokoh Quraisy ya, tokoh-tokoh Quraisy. Kata Allah fi dzulumat. Mereka orang ini sudah Allah tadi sudah menyamakan mereka seperti orang mayat-mayat mati. Mereka tidak mendengar, mereka tuli, mereka bisu, mereka dalam kegelapan fi dzulumat. Kegelapan sini bisa ditafsirkan dengan dua tafsiran. Tafsir yang pertama yang ini lebih kuat adalah berupa maknawi, yaitu mereka benar-benar dalam kejahilan, dalam gelap gulita, sampai cahaya Al-Quran tidak bisa membuat mereka bisa memandang dan bisa melihat, benar-benar dalam kesesatan, ya. Seakan-akan fi dzulumat, dalam kegelapan, seakan-akan kegelapan tersebut meliputi mereka dari segala arah. Ini kalau kita tafsirkan dzulumat di sini maksudnya adalah makna yang majazi. Atau kita bilang dzulumat sini makna yang hakiki, sebagaimana disebut oleh Al-Qurtubi, maksudnya mereka nanti di hari kiamat kelak dalam kegelapan yang bertubi-tubi, ya. Sehingga mereka sulit untuk berjalan di hari kiamat kelak di padang mahsyar yang panjangnya seperti 50.000 tahun. Kemudian kata Allah, "May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim." Siapa yang Allah kehendaki, maka siapa yang Allah kehendaki, Allah akan menyesatkannya. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan menjadikan dia di atas jalan yang lurus. Semua yang terjadi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya Allah sudah tahu mana yang berhak untuk Allah sesatkan dan mana yang berhak untuk Allah berikan hidayah. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenyataannya kita lihat orang yang tidak diberi hidayah adalah orang yang melakukan permasalahan. Membangkang kayak apa, kayak akhirnya dia semakin sesat. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka sesat, Allah pun sesatkan mereka. Wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami palingkan mereka, hati mereka dan penglihatan mereka kami palingkan sebagaimana di awal kali mereka berpaling. Hukuman bagi mereka berpaling di awal kali, datanglah sikap berpaling mereka pada berikutnya, sikap-sikap yang berikutnya. Ya. Oleh karenanya tidaklah Allah menyesatkan mereka kecuali Allah tahu ini berhak untuk disesatkan, dan tidaklah Allah beri hidayah kepada mereka yang sebagiannya kecuali karena Allah tahu mereka berhak untuk dapat hidayah. Adapun kenapa begini, kenapa begitu, itu masalah takdir, hikmah Allah, hanya Allah yang tahu. Tapi Allah mengatakan may yasha'illah yudlilhu. Siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan. Allah menyesatkan Fir'aun, menyesatkan iblis, dan yang itu atas kehendak Allah. Ya. Wa may yasha', dan siapa yang Allah kehendaki yaj'al 'ala siratal mustaqim. Allah jadikan di atas jalan yang lurus. Maka kita berharap agar kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk berada di jalan yang lurus. Ini semua Allah lakukan dengan hikmah, ya. Tetapi hikmahnya belum tentu kita ketahui, ya. Belum tentu kita ketahui. Dan ini saya sering ulang-ulang juga masalah ini. Ini menyelisih pendapat Asy'ariyah. Mereka punya pendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertindak tanpa ada tujuan sama sekali. Benar-benar murni karena ingin melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Sudah, pokoknya Allah bikin mahdhil masyiah, itu benar-benar berkehendak tanpa ada tujuan untuk begini, untuk begitu, tidak ada sama sekali kata mereka. Kalau kita enggak, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah melakukan sesuatu pasti ada tujuannya.
Kalau kita manusia aja melakukan sesuatu tanpa tujuan, kita bilang ini enggak sempurna. Justru sempurna kalau dia tahu apa yang dia lakukan dan dia mengambil tindakan sesuatu yang dia tuju ya. Adapun seorang melakukan tanpa tujuan ya, maka tidak sempurna, seperti orang gila asal melakukan tanpa ada apa yang dia pikirkan, tidak ada tujuan. Dan ini murni adalah syubhat dari orang-orang filsafat Yunani ya. Filsafat Yunani. Nanti insyaallah saya akan bahas pada suatu kesempatan tentang bagaimana kaitannya, tapi bukan saatnya sekarang. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus saa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Tapi tidak mengapa, saya singgung dulu ya, Jadi begini, sederhananya begini. Orang-orang Yunani dahulu, mereka mereka kan enggak ada wahyu. Mereka dulu hidup dalam kehidupan mitos ya. Itu sekitar 7 abad sebelum Masehi ya, mereka hidup dalam kehidupan dewa-dewa ya, dengan keyakinan tentang dewa-dewa. Yang dewa-dewa tersebut tinggal di Gunung Olympus ya, dengan berbagai macam dewa yang mereka yakini. Yang paling hebat namanya Dewa Zeus ya. Dewa Zeus ini ya, intinya sikapnya bejat ya. Dia memberontak kepada bapaknya digulingkan, dia menguasai dewa-dewa. Kemudian dia mengawini adiknya Dewa Hera atau kakaknya Dewa Hera. Dia suka sama kakaknya Dewa Hera atau adiknya. Terus kakaknya tersebut tidak suka sama dia, akhirnya dia berbuat licik, dia pura-pura menjadi burung, intinya akhirnya dipeluk oleh kakaknya, akhirnya dia zinai kakaknya. Akhirnya kakak terpaksa nikah sama dia. Kemudian dia punya anak-anak. Ternyata Dewa Zeus ini juga punya selingkuh dewi-dewi yang lain. Di antaranya selingkuhannya terhadap wanita di dunia. Dia menyamar jadi seorang suami dari wanita, kemudian dizinai wanita di dunia, keluarlah Hercules. Ceritanya demikian. Dan Hercules ini ya, anak dewa yang sangat dibenci oleh Dewi Hera dan seterusnya, ini dewa-dewa. Dan ini akhirnya mereka dahulu kalau ada kejadian-kejadian alam mereka mengatakan, oh ini kejadian alam begini tuh karena dewa ini lagi begini, ini lagi dewa lagi marah, ini dewa lagi petir. Pokoknya mereka kaitkan kejadian alam dengan dewa-dewa. Sampai muncullah sekitar abad 7 sebelum Masehi, maka muncullah tokoh-tokoh pemikir dari Yunani yang mulai merubah ini semua. Mereka tidak mengkaitkan kejadian alam dengan mitos-mitos, tapi mereka berusaha mencari ilmiah. Muncullah Thales misalnya dan seterusnya ya. Ala kulli hal, artinya muncullah pemikir-pemikir. Sampai akhirnya muncullah namanya Sokrates, kemudian Plato, kemudian Aristoteles, kemudian Plotinus. Inilah orang-orang yang mulai berbicara tentang hakikat ketuhanan ya. Disebut dengan apa namanya falasifa aqlaniyun ya. Mereka boleh berbicara tentang ketuhanan. Tapi karena mereka tidak punya wahyu, mereka mulai berbicara tentang Tuhan yang mereka sebut dengan illatul ula atau causa prima. Mereka akhirnya mengkaitkan antara causa prima dengan makhluk ini dengan ide mereka sendiri. Intinya mereka mengatakan causa prima adalah sesuatu yang sangat sempurna. Causa prima ini sesuatu yang sangat sempurna, sehingga kemunculan makhluk dari causa prima ini ya, bukan atas kehendak causa prima, tetapi kemunculan makhluk dari causa prima ini adalah suatu konsekuensi dari kesempurnaan sang causa prima. Kesempurnaan dari sang Tuhan ini melazimkan munculnya makhluk-makhluk dengan beberapa teori yang mereka sampaikan. Saya tidak bisa selesaikan sekarang ya. Insyaallah nanti pada saatnya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya mereka mengatakan seandainya Tuhan ini berkehendak pingin begini, pingin begitu, pingin begini, berarti Tuhan belum sempurna. Saya ulangi. Mereka ini, Plato, kemudian Aristoteles, kemudian Plotinus, mereka punya keyakinan, Tuhan ini kalau kita bilang Tuhan yang maha sempurna ini mengatakan dia ingin melakukan sesuatu karena tujuan tertentu, berarti dia ketika itu tidak sempurna, dia hanya bisa sempurna kalau tujuannya tercapai. Ini logika, murni logika. Akhirnya mereka mengatakan apa? Tuhan melakukan tanpa kehendak. Tuhan melakukan tanpa ada tujuan maksudnya. Tanpa ada tujuan tertentu. Karena kalau Tuhan melakukan sesuatu ada tujuan, berarti dia hanya sempurna kalau tujuan tersebut tercapai. Maka mereka bikinlah teori misalnya teori al-faid dan macam-macam teori-teori yang mereka bikin. Intinya bahwasanya makhluk-makhluk terjadi itu bukan karena keinginan Tuhan, tapi dia merupakan konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan. Saking sempurnanya Tuhan ini, muncullah makhluk-makhluk yang ada. Sehingga mereka mengatakan makhluk dan Tuhan adalah sama-sama azali. Tidak boleh makhluk belakangan baru Tuhan. Karena kalau makhluk muncul belakangan baru Tuhan, Tuhan tidak sempurna. Ya, terlalu jauh saya berbicara ya. Tapi intinya ikhwan, mereka ini orang Asy'ariyah terjebak dengan syubhatnya orang-orang
filsafat sehingga mereka punya syarat Tuhan itu tidak boleh melakukan dengan tujuan tertentu. Maha suci Allah dari tujuan kata mereka. Maha suci Allah dari tujuan. Ya. Kalau kita ya aneh Tuhan melakukan tidak punya tujuannya. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan untuk begini, untuk begitu, untuk begini, untuk begitu. Banyak sekali. Dan Allah tidak melakukan suatu kecuali karena hikmah. Makanya Allah disebut Al-Hakim. Yang melakukan suatu dengan hikmah. Ya. Ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada tujuannya. Makanya kalau sudah terjebak dengan filsafat, repot. Banyak ayat yang harus ditakwil. Karena mereka sudah punya syarat Tuhan. Insya Allah saya akan bahas suatu saat. Bagaimana mereka makan syarat Tuhan tidak boleh ada perubahan. Syarat Tuhan tidak boleh bergerak. Ini mereka ambil dari mana? Tidak boleh bergerak, mereka ambil dari Aristoteles. Tidak boleh ada perubahan, mereka ambil dari Plato. Tadi tidak boleh Tuhan punya tujuan. Ini diambil dari tokoh-tokoh filsafat tadi yang saya sebutkan. Dan kita tahu orang Yunani makanya lebih sesat daripada teologinya Yahudi dan Nasrani. Lebih sesat. Karena teologi Yahudi dan Nasrani meskipun ngawur, tetapi masih ada cahaya wahyu yang sudah dirubah-rubah. Adapun orang-orang filsafat Yunani murni tidak ada cahaya wahyu sama sekali sehingga mereka menggunakan otak mereka yang penuh keterbatasan. Lain halnya kalau mereka berbicara tentang misalnya masalah biologi atau masalah fisika, kimia, oke lah karena itu dibangun atas sesuatu yang dilihat. Tapi kalau bicara gaib, mau pakai apa? Apa standar untuk memikirkan yang gaib? Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'a ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin." Ayat 40. Katakanlah, "Qul ara'aitakum", ara'aitakum artinya akhbiruni atau akhbirni, kabarkanlah kepadaku. Terangkanlah kepadaku. In atakum adzabullahi, wahai kaum Quraisy kalian. Katakanlah Muhammad kepada mereka. Terangkanlah kepadaku. In atakum adzabullah. Jika datang kepada kalian siksaan Allah kepada kalian, au atatkumus sa'a atau datang hari kiamat. Aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin? Apa kalian akan menyeru kepada selain Allah jika kalian benar-benar jujur? Tentu tidak. Ini seakan-akan Rasulullah berbicara tentang sesuatu yang pasti mereka lakukan, yaitu apa? Dalam kondisi terdesak mereka pasti ingat Allah. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berlabuh di lautan kemudian ombak yang besar, kemudian mereka ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najam ilal barri idza hum yusyrikun. Kalau mereka kembali ke daratan, nyaman lagi mereka berbuat syirik kembali. Jadi tapi mereka dalam kondisi darurat, dalam kondisi terdesak mereka ingat kepada Allah, ini suatu hal yang pasti. Makanya ketika Nabi disuruh bertanya seakan-akan bertanya tentang suatu hal yang pasti mereka lakukan. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus saa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakanlah kepadaku, kabarkan kepadaku wahai Abu Jahal dan teman-temannya. Seandainya kalian ditimpa dengan azab yang pedih lagi dalam kondisi sulit, kalian minta kepada siapa sih? Pasti kepada Allah. Kalau sehingga datang hari kiamat, kalian minta tolong sama siapa? Kalian akan meninggalkan Lata, Uzza, Hubal, Manat, kalian tinggal semuanya. Kalian akan hanya minta kepada Allah. Makanya bal iyyahu tad'un. Kalian kalau dalam kondisi terdesak, kalian selalu minta kepada Allah. Fayakshifu ma tad'una ilaih. Lantas Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan yang kalian rasakan. Insya'a jika Allah berkehendak, wa tansawna ma tusyrikun. Ya, dan kalian meninggalkan seluruh sembahan-sembahan yang kalian sekutukan. Di sini tansaun, saya sering sampaikan, nisyan dalam bahasa Arab bisa artinya zuhul, lupa, bisa artinya tark, meninggalkan. Ini maksudnya mereka pun meninggalkan sembahan-sembahan mereka. Mereka tidak minta kepada sembahan-sembahan mereka, tapi mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi inilah muncul perkataan sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bahwasanya kaum musyrikin Arab lebih baik daripada kaum musyrikin di sebagian kaum musyrikin zaman sekarang. Bukan dari segala sisi, tapi dari sisi ini. Kenapa? Karena kaum musyrikin Arab jahiliyah dahulu kalau mereka dalam kondisi terdesak bisa dipastikan mereka berdoa kepada Allah. Buktinya adalah Abu Jahal. Abu Jahal ketika dalam perang Badar, dia berkata, antum bisa buka dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal, ya, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Ketika Allah berbicara tentang perang Badar, Allah mengatakan jika kalian minta keputusan, sungguh telah datang Allah beri keputusan kepada kalian. Antum baca tafsir ayat itu, Abu Jahal ketika mau perang Badar dia berkata, dia berdoa kepada Allah, dia tidak berdoa kepada Hubal, Lata, Uzza, Manat, tidak. Dia mengatakan Allahumma ayyuna aqta'ulir rahim wa ja'ana bima lam na'rif fa ahinhul ghadata. Dia mengatakan ya Allah, aku atau Muhammad yang paling lebih memutuskan silaturahmi. Menurut keyakinan Abu Jahal, Muhammad yang bikin masalah.
Kita dulu hidup baik-baik, dia datang dengan tauhidnya, akhirnya orang terpisah, kakak adik terpisah, suami istri bercerai, anak bapak bertengkar, Muhammad memutuskan silaturahmi. Ya. Wa atana bima lam na'rif, kemudian dia mendatangkan perkara yang kami tidak perkenal dari nenek moyang kami. Maka Abu Jahal berdoa, dia pintar. Dia bilang, Allahumma, ya Allah, ayuna aqta'ul rahim, siapa yang lebih di antara aku dan Muhammad yang memutuskan silaturahmi dan datang dengan perkara yang kami tidak kenal, ahinhul ghadat, habisi dia pada hari ini. Ya, dan Allah kabulkan. Yang bikin masalah kamu Abu Jahal. Dia yang mati. Tapi yang saya sampaikan, Abu Jahal dalam kondisi terdesak berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Makanya dari sisi sini, dari poin inilah, makanya Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah berkata bahwasanya kaum musyrikin mereka dalam kondisi terdesak minta kepada Allah, dalam kondisi lapang mereka lupa kepada Allah. Sebagaimana sementara sebagian orang-orang musyrikin zaman sekarang dalam kondisi terdesak malah lupa kepada Allah, malah meninggalkan Allah, maka malah berdoa kepada Ya Husain, Ya Husain, Ya Ali, Ya Ali, Ya Fatimah, Ya Fatimah, Ya Abdul Qadir Jailani, Ya Ahmad Al-Badawi, Ya Sunan Fulan, Wali Fulan dalam kondisi terdesak. Lebih parah mana? Lebih parah orang sebagian musyrikin zaman sekarang. Ini bukan omong kosong, ini beneran. Ya. Sampai kemarin ada klip video yang ketika pesawat dalam kondisi parah, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Panggil Ali bin Abi Thalib. Ya akhi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang Badar berdoa kepada Allah. Tidak bisa apa-apa dia. Berdoa sampai selendangnya jatuh. Kemudian sekarang kita ya Ali, Ali, ya Husain, Husain. Jadi kemudian sebagian orang bikin fitnah. Kata orang-orang Wahabi lebih parah kita daripada musyrikin jahiliyah. Ya akhi, ente jangan bohong, ente bicara yang benar lah. Syekh Muhammad Abdul Wahhab tidak pernah demikian. Dia bilang satu poin ini dan itu benar, tidak bisa kita pungkiri dan tidak pada semua kaum musyrikin. Sebagian kaum musyrikin seperti itu. Dalam kondisi terdesak justru mereka malah meninggalkan Allah dan minta kepada selain Allah. Orang musyrikin dahulu dalam kondisi terdesak minta kepada Allah dan meninggalkan sembahan selain Allah. Makanya ketika untuk membantah mereka, Allah menyuruh Nabi bertanya kepada mereka tentang suatu perkara yang tidak bisa mereka bantah lagi. Itu kebiasaan mereka dalam kondisi terdesak, mereka minta kepada Allah. Bahkan lihat ketika sejak zaman kakek Nabi, ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, kemana mereka? Mereka pergi ke Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berpegang dengan sitar Ka'bah, dengan kain Ka'bah, dengan mereka berdoa kepada Allah. Kemudian mereka pergi meninggalkan Ka'bah. Akhirnya Allah hancurkan tentara bergajah. Dari dahulu mereka seperti itu. Makanya kul ara'aitakum in atakum adzabullah. Katakanlah, kabarkanlah kepadaku wahai Abu Jahal dan teman-temannya. Kalau datang adab Allah kepada kalian, kalian minta tolong sama siapa sih? Kalau datang hari kiamat, kalian minta tolong kepada siapa sih? Jujur ya, in kuntum shadiqin, jujur, jangan bohong-bohong. Bal iyyahu tad'una, bukankah kalian minta kepada Allah? Maka Allah menghilangkan kesulitan kalian dan kalian meninggalkan Tuhan-tuhan kalian. Sembahan-sembahan kalian. Ya. Di sini nisyan artinya adalah tark, ya, meninggalkan. Bisa juga maknanya melupakan, bisa jadi ya. Melupakan sembahan-sembahan kalian selain Allah. Jadi nisyan terkadang artinya meninggalkan, artinya terkadang lupa ya, terkadang lupa. Adapun kalau dikatakan nasullaha fanasiyahum, mereka meninggalkan Allah maka Allah pun meninggalkan mereka. Jadi jangan dibilang mereka lupa kepada Allah, lupa kepada mereka. Allah tidak pernah lupa. Ya. Tapi maksudnya Allah meninggalkan mereka sebagaimana mereka meninggalkan Allah ketika di dunia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fal yauma nansakum kama nasu liqa'akum kata Allah Subhanahu wa taala, hadza in fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Rasakanlah azab yang kalian meninggalkan hari pertemuan kalian, sungguhnya pada hari itu kami meninggalkan kalian. Taib, ini dalil bahwasanya orang-orang dalam kondisi terdesak dikabulkan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah konsekuensi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam kondisi terdesak maka Allah mengabulkan permohonan mereka. Sama seperti orang zalim. Orang zalim juga kalau berdoa kepada Allah dikabulkan. Dalam riwayat walau kana kafiran, meskipun dia kafir. Meskipun dia kafir, kalau dia berdoa kepada Allah dikabulkan. Ya. Kenapa? Untuk membalas orang zalim yang telah menzaliminya, ya. Orang terdesak dikabulkan, demikian orang zalim juga dikabulkan permohonannya. Taib, kemudian Allah melanjutkan ya. Firman Allah selanjutnya,
Dan ini juga hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'. Kemudian mereka mendustakan. Setelah mereka mendustakan, kami pun timpakan kepada mereka bil ba'sa'i wad dharra', dengan kesempitan dan kemudaratan. Ya. La'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk menundukkan diri kepada Allah. Jadi mereka diutus para rasul, mereka membangkang, Allah kasih penderitaan kepada mereka, bisa bil ba'sa, bisa dharra. Apa bedanya ba'sa dengan dharra? Ada yang mengatakan ba'sa yaitu kehidupan yang sempit tanpa kemudaratan. Yaitu maksudnya bukan sakit, bukan kematian ya, tapi misalnya kelaparan, ketakutan ya. Kalau dharra kemudaratan, entah kematian, entah apa kayak penyakit kayak, entah bencana alam kayak, ini kemudaratan. Ada yang mengatakan al-ba'sa berkaitan dengan tubuh, ad-dharra berkaitan dengan atau al-ba'sa berkaitan dengan harta, ad-dharra berkaitan dengan musibah yang terkena tubuh ya. Tapi intinya Allah berikan kepada mereka bencana-bencana ya, menimpa kepada mereka, kata Allah la'allahum yatadarra'un, agar mereka sadar dan mereka tunduk kepada Allah. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Tapi kata Allah apa? Seandainya, harusnya kalau datang penderitaan kepada mereka, mereka kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah. Tapi yang terjadi, mereka tidak tunduk. Walakin qasat qulubuhum, tetapi hati mereka menjadi keras. Wa zayyana lahumu syaitanu ma kanu ya'malun. Setan menghiasi perbuatan yang mereka lakukan. Ini terjadi. Sebagian orang dikasih musibah, bukannya sadar kepada Allah, tapi semakin membangkang. Ya, banyak hal yang buat mereka membangkang. Ya, dikasih musibah. Kenapa? Hati mereka semakin keras. Seharusnya orang beriman kalau dikasih teguran hatinya jadi luluh. Dan kita lihat zaman sekarang, ya, contoh, siapa yang ragu bahwasanya wabah ini takdir Allah? Iya, Allah mentakdirkan. Allah berkata, "Wa man nursilu bil ayati ila takhwifa." Tidaklah kami kirim tanda-tanda kebesaran kami. Para ulama dikatakan di antaranya wabah. Ya. Illa takhwifa, kecuali dalam rangka untuk memberikan rasa takut kepada mereka agar mereka takut kepada Allah. Ya, banyak di alhamdulillah yang takut kepada Allah, yang mungkin sadar apa yang dia lakukan, ya. Tapi sebagian juga tidak. Sebagian tetap saja asyik, ya, bahkan menunggu kapan bioskop bisa dibuka, kapan diskotek bisa dibuka, nunggu. Ya, tidak kembali, ya. Bahkan ada yang kemudian berzina, ada yang praktek homoseksual, ada yang macam-macam, ya. Macam-macam, ya. Jadi ya tadi hati sudah menjadi keras. Ya, harusnya musibah-musibah menimpa membuat hati menjadi lembut, malah menjadi keras. Itu terjadi ya. Waliyadzubillah. Semoga kita tidak demikian. Ya, akhirnya apa? Oh, ini enggak apa-apa, ini masalah wabah dan yang lain hanyalah sekedar gejala alam. Ya, biasa, natural ya. Dia lupa bahwa ini semua benar natural, benar ini kejadian alam, tapi ada sebabnya. Sebab itu kan dosa-dosa yang kita lakukan. Nanti tenang, sebentar lagi ada vaksin, ada apa lagi, ya kita enggak tahu lah. Ya, Allah akan angkat insya Allah cepat atau lambat. Tetapi intinya adalah agar kita kembali kepada Allah. Intinya itu. Ya. Ya, ini saja sebelum diangkat wabah sudah sebagian orang tidak kembali kepada Allah, malah berminat kapan bisa maksiat lagi. Apalagi wabahnya sudah diangkat. Lebih parah lagi. Jadi benar kata Allah yang Allah sebutkan di sini. Harusnya mereka kembali tunduk kepada Allah. Apa yang terjadi sebaliknya? Walakin qasat qulubuhum. Hati mereka justru menjadi keras. Musibah buat hati mereka jadi keras. Ya. Saya sedih, ada seorang wanita sempat tanya sama saya sambil nangis. Dia mengatakan, "Ustaz, suami saya terkena wabah ini buat kolaps." Kemudian saya nasihati, dia bilang, "Jangan, saya tidak butuh nasihat. Saya butuh duit." Ya. Sampai istrinya dimarah-marah. Ya, sebenarnya makanya ya ini musibah menimpa kita semua. Kita tahu kita banyak dosa, tidak ada yang merasa suci ya. Siapapun dia ya, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa hati seorang bisa keras terkena musibah? Kenapa? Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi. Hiasan syaitan terhadap apa yang dia lakukan seakan-akan ini natural ya. Makanya sudah sampaikan, terkadang seorang berbuat zalim kepada orang lain, lantas Allah berikan hukuman kepada dia, tapi dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, semakin terpuruk, semakin sombong, semakin angkuh. Tapi dia tidak sadar. Setan semakin menghiasi. Dia menyangka ini adalah sesuatu yang natural, padahal ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Dianggap ini suatu yang natural. Ya. Dan banyak orang seperti itu. Dia tidak tahu apa yang menimpa dia ini akibat kezaliman yang pernah dia lakukan. Mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin sekian tahun yang lalu. Tapi karena saking lembutnya Allah buat dia semakin parah istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami buat dia semakin istidraj, semakin parah tanpa mereka mengetahui. Sehingga dia menyangka itu adalah hal yang biasa, natural. Ya, syaitan menghiasi perbuatan mereka. Kata Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi." Tatkala mereka meninggalkan apa yang mereka diingatkan, mereka diingatkan, mereka tidak peduli. Ya. Atau mereka melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka. Lupa, semakin parah, hati semakin keras. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segalanya, yaitu diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan, diberikan macam-macam. Dunia dibuka. Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka sudah bangga dengan apa yang mereka diberikan kepada mereka, akhadnahum baktatan, tiba-tiba kami siksa mereka baktah tanpa mereka duga-duga. Baktah misalnya di malam hari lagi tidur, ya. Afa amina ahlul qura ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman akan datang azab kepada kami dalam kondisi mereka sedang tidur? Di antaranya tiba-tiba di puncak di puncak mereka sedang lalai, tahu-tahu mereka diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum mublisun, tiba-tiba mereka pun terdiam dan berputus asa, tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian banyak orang seperti itu, tidak bisa bersiap-siap, tahu-tahu datang azab tiba-tiba. Ya. Lagi di puncak-puncak kesenangan, tiba-tiba Allah cabut nyawanya, ya. Lagi di puncak-puncak kezaliman, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang telah berlalu orang-orang zalim yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan. Kata Allah, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang zalim tersebut dimusnahkan sampai akar-akarnya. Quti artinya dipotong, dabir artinya orang terakhir. Jadi Allah menceritakan ada orang seperti itu, suatu kaum yang Allah kasih peringatan, mereka semakin parah, tidak kembali kepada Allah, maka Allah habisi mereka sampai seakar-akarnya, sampai yang paling terakhir di antara mereka. Dabir itu orang yang paling terakhir. Faqutia, terputuslah, terpotonglah orang yang paling terakhir dari orang-orang zalim. Kemudian kata Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah memuji dirinya setelah dia memberikan hukuman kepada mereka. Supaya kita tahu bahwasanya segala yang Allah putuskan adalah dengan kebijakan Allah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah melakukan sesuatu ada tujuan, ya. Kalau Allah melakukan satu tanpa tujuan, ngapain Allah memuji dirinya? Allah memuji dirinya karena Allah melakukan satu dengan tujuan yang indah, dengan hikmah yang indah. Yang hikmah tersebut bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Ya. Kemudian Allah berfirman lagi. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Kata Allah, katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah Subhanahu wa taala mencabut pendengaran kalian, dan Allah mencabut penglihatan, tidak bisa lihat lagi, tidak bisa mendengar. Wa khatama ala qulubikum, dan Allah tutup hati kalian. Man ilahun ghairullah ya'tikum bih? Siapa di antara sembahan-sembahan kalian selain Allah yang bisa mengembalikan penglihatan kalian, bisa mengembalikan pendengaran kalian, bisa membuka lagi hati kalian? Tidak ada. Kalian sudah tahu hal ini. Ini sama. Kembali kepada Allah menyuruh Nabi berhujjah untuk membantah mereka dengan satu perkara yang mereka tidak bisa pungkiri. Yaitu orang-orang musyrikin tahu tentang rububiyah Allah. Mereka tahu yang membuat mereka bisa melihat, bisa mendengar adalah Allah. Makanya Rasulullah bertanya, Allah suruh Rasulullah tanya kepada mereka, kalau mata mereka dicabut yang kembaliin siapa? Kalau mereka dijikan tuli yang kembalikan siapa? Ya, hanya Allah yang bisa. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Lihatlah, kami telah memperlihatkan tanda-tanda kami. Nunawi, nusarrif artinya kami berikan berbagai macam model, tanda-tanda kebesaran kami. Thumma hum yasdifun, kemudian mereka berpaling juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangkan dalil-dalil untuk beriman banyak. Sanurihim ayatina fil afaq. Ya. Kami akan nampakkan kepada mereka bagaimana tanda-tanda kebesaran kami. Dan tanda kebesaran Allah banyak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian tidak kalian bisa melihat bagaimana keagungan Allah dalam diri kita.
bagaimana makhluk yang luar biasa, bagaimana mata, bagaimana proses pencernaan, bagaimana proses pernapasan, bagaimana proses peredaran darah, luar biasa, bagaimana saraf-saraf yang di mata kita, banyak sekali. Ya, banyak sekali ya. Tanya dokter, dokter lebih tahu. Lihatlah bagaimana alam hewan yang luar biasa, bagaimana langit yang luar biasa. Ini semua tanda-tanda kebesaran Allah. Allah beri nusarrif, maksudnya kami bikin berbagai macam model dengan harapan kalau kamu tidak bisa beriman dengan yang ini, bisa beriman dengan yang ini. Kalau tidak bisa beriman ini, bisa beriman dengan yang itu. Banyak hal yang bisa bikin seorang beriman. Kalau semuanya tidak bisa lagi, parah berarti. Melihat ini tidak beriman, berarti tidak beriman. Dengan Al-Quran tidak beriman, sudah parah. Semua hum yasdifun, kemudian mereka berpaling. Makanya Allah mengatakan mereka berpaling karena mereka memang tidak mau. Kalau mereka mau beriman, mereka akan dapatkan. Tapi mereka berpaling untuk menghindar. Tidak mau menerima kenyataan bahwasanya Al-Quran itu hak. Tidak mau menerima kenyataan. Kita lanjutkan sedikit lagi, masih berkaitan. Qul ara'aitakum in ataakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku ilal qaumudz zalimun. Katakanlah, kabarkanlah kepadaku, jika datang kepada kalian azab Allah secara tiba-tiba, au jahratan atau secara terang-terangan. Tiba-tiba misalnya tadi di malam hari, jahratan terang-terangan di depan mereka, tiba-tiba tsunami datang, tiba-tiba gempa datang, tiba-tiba meteor jatuh misalnya. Jadi jahratan mereka lihat. Kalau baghtatan itu tiba-tiba misalnya ketika tidur tahu-tahu mati ya. Hal yuhlaku ilal qaumudz zalimun. Bukankah tidakkah yang dibinasakan kecuali orang yang zalim itu orang musyrikin. Zalim di sini maksudnya musyrik karena orang berbuat kesyirikan adalah orang yang zalim. Bahkan kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar ya, kezaliman yang terbesar karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menyamakan makhluk dengan Allah sama-sama diibadahi ya. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.